Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini sesuai banyaknya request juga nih, saya lihat dari video kemarin banyak yang request kita bahas Polygon atau nggak Matic. Kenapa kita bahas? Karena memang ada rumor dia ada event di tanggal 30 Agustus gitu ya. Jadi kita lihat juga nih eventnya apa dan apakah bisa drive untuk price Matic ini untuk naik ya. Kita akan melakukan quick update juga. Sebelumnya kita harus lihat dulu nih eventnya itu apa. Kalau menurut saya ini ada sebenarnya event lebih besar. Yang pertama adalah ini kapan nih? Hari ini ya, kita lihat baru Polygon Matic is now available on Huobi Global. Jadi memang ini mereka baru di listed oleh Huobi. Huobi ini salah satu exchange juga ternama. Polygon user can now deposit and withdraw Matic. Jadi ini cukup huge news juga sebenarnya untuk Matic. Tapi kalau yang untuk 30 Agustus ini eventnya ini kalau menurut saya itu lebih ke arah ini sih. Ini attention developers, jadi lebih ke untuk developer sebenarnya seperti itu. Apakah besar? Mungkin kita lihat dari videonya dulu ya. Kalau videonya itu seperti ini, dia bilang sih starting on 30 Agustus gitu ya. Tapi ini untuk developer aja sih kalau menurut saya, bukan sesuatu big update ya. Nggak kayak kalau misalnya kita bandingkan dengan Cardano dengan smart contract, sepertinya beda gitu. Tapi ya ini kira-kira seperti ini aja, hanya untuk coming soon. Dan ya Polygon Matic sebenarnya masih cukup oke sih kalau menurut saya. Kenapa? Karena dia sebenarnya juga projectnya juga cukup jelas dan dia juga banyak dengan partnership juga dengan beberapa project juga. Kita lihat dia baru aja partnership dengan V Empire, dia ini untuk gaming ya. Lalu kita lihat juga ada dengan Siren atau Siren gitu ya. Lalu yang terakhir ini yang cukup yang besar juga itu sebenarnya dia sama Refinable. Refinable ini kalau kalian lihat ini sebenarnya market NFT gitu ya. Jadi ya ini cukup besar sebenarnya dengan Refinable seperti ini. Ini big partnership juga dengan 16 jam yang lalu gitu ya. Nah mungkin kita langsung masuk aja ke dalam quick update-nya untuk analisa teknikal untuk Matic. Kalau misalnya saya lihat sebenarnya Matic ya hampir sama. Kita lihat dari tren garisnya dulu, kita tarik garis. Kalau misalnya seperti ini ya ini cukup oke sebenarnya untuk Matic walaupun sekarang lagi turun ya. Tapi kalau kita perhatikan di sini dia ada supportnya, ini mulainya ya. Di sini ada pantulan, di sini agak sedikit pantulan tapi sebenarnya dia terbenturnya tuh di exponential moving average 20 nih. EMA 20 karena saya pakainya EMA 20 dan EMA 50 nih kalau kalian nggak tahu gitu ya. Kalau misalnya kalian tanya, jadi EMA 20 dan EMA 50 karena menurut saya ini ya cukup oke juga. Mereka biasanya menjadi support dan resisten dynamic juga. Ini seperti ini kita lihat sekarang juga bisa ditahan juga sebenarnya kalau misalnya Matic ini turun lagi. Jadi di sini dia lihat ya, mungkin kita zoom out dulu secara sekilas, kita lihat dari atas. Jadi kita ambil Fibonacci dari paling atas ini di all time high dia di sekitar 2,6 ke paling bawahnya dia. Jadi ya kalau menurut saya sebenarnya seperti ini nih. Kalau Matic turun di bawah sini, di bawah dia punya previous low ini tanggal 20-an Juli. Nah ini mungkin tanda-tanda kita akan mengalami bearish gitu ya. Tapi ini ya kalau kita bandingkan lagi ini masih sekitar 50% turun ke bawah gitu ya. Hopefully sih enggak sih. Karena market juga cukup hijau. Tapi ya kita lihat nih kalau keadaan short term bagaimana. Mungkin kita masuk zoom ke dalam candle 4 jam jadi lebih kecil. Tapi sebelum itu kita lihat dulu nih, sebenarnya Matic ini ketemu rejection di Fibonacci 0,5 atau di sekitar 1,67 dolar. Kita bisa lihat dia ke reject di atas ini, jadi kayak belum ada power yang kuat untuk naikin lagi, kira-kira seperti itu sih. Nah mungkin kita zoom ke dalam candle 4 jam. Kalau tentang eventnya sih menurut saya hampir sama juga ya. Ya kalau misalnya market hijau, kita lihat Bitcoin tiba-tiba naik. Dan mungkin ada news tentang tapering juga ya. Kalau misalnya benar-benar semua berjalan lancar, ya bisa aja dia hijau juga pada saat eventnya terjadi. Tapi lebih ke arah makronya sendiri sih kalau menurut saya seperti itu. Jadi lihat keadaan marketnya tuh bagaimana, bukan khusus untuk Matic sendiri gitu. Nah kalau misalnya ini sebenarnya dia ada kayak pola rising wedge, kita bisa lihat seperti ini. Dan dia turun dari rising wedge, ini sebenarnya kena price targetnya sih harusnya ya. Kita lihat dari sini ada rising wedge, dia turun ya, ini kena kan, ada price targetnya, dia mengalami penurunan. Lalu sebenarnya dia ini bisa dibilang kayak ada symmetrical triangle juga gitu. Dan ini sebenarnya bisa goes both ways, bisa ke atas atau nggak ke bawah gitu ya. Dan ini sebenarnya banyak orang bilang wah ini kira-kira dia bisa naik ke atas nih, bisa kembali ke 1,8 dolar kira-kira seperti itu. Tapi ternyata Matic turun karena memang ya Bitcoinnya juga turun gitu, karena korelasi masih banyak sekali yang kripto-kripto yang korelasi dengan Bitcoinnya cukup tinggi ya, salah satunya Matic juga nih. Karena kalau untuk sekarang sih Matic korelasinya memang cukup tinggi. Dan kalau menurut saya untuk sekarang ya kalau misalnya kalian mau beli Matic itu di level berapa ya, kita beli di level supportnya. Kalau untuk sekarang itu demand zone itu mungkin di sekitar ini nih 1,43. Mungkin kita kasih warna lain demand gitu ya.
Nah, ini jadi warna biru ini untuk kalian yang mau beli Matic. Ini pun sebenarnya ya kemungkinan besar bisa kena sih, karena ini adalah supportnya juga ya. Ini kita kasih price label juga di sekitar 1,43-44 dolar lah di kotak ini, gitu ya. Lalu kalau misalnya kalian mau lihat lagi lebih detail lagi, sebenarnya bisa lihat juga masih bisa wait and see juga sih sebenarnya ya. Kalau saya sih lebih prefer wait and see. Kenapa? Karena takutnya sebenarnya kalau kita dari candle 1 jam ini, apakah support ini kuat. Kalau misalnya support ini kuat, yes, kita habis ini mungkin kita mantul ke atas lagi gitu. Kita masuk kenaikan dan hopefully itu yang terjadi sebenarnya. Tapi kalau misalnya dia bisa breakdown, ini yang kita nggak mau nih. Kalau misalnya nggak kuat, dia akan turun. Mungkin dia bisa turun lagi sampai ke sini, satu dolaran lagi gitu. Kira-kira seperti itu sih. Lalu di sini juga sebenarnya kalau misalnya dia nggak kuat ya, ada beberapa support lagi, yaitu yang pertama di sini di EMA 20-nya juga. Ini sempat tertahan di EMA 20-nya. Jadi kalau misalnya dia ternyata jebol dari support yang ini di 1,43, kalian kalau mau beli Matic di sini kira-kira di 1,4 dolar lah di bawahnya gitu ya. Dan persis di garis support warna birunya ini juga, kira-kira seperti itu sih. Dengan target sebenarnya kalau Matic saya lihat sih, kalau misalnya benar-benar bisa ini mungkin sebelum di awal September atau di akhir Agustus, mungkin masih bisa tes ke atas ini nih. Mungkin masih bisa tes ke, bentar ya, mana ya, kita kasih ini. Mungkin masih bisa tes ke level golden ratio di Fibonacci 0,618 di 1,9. Mungkin masih bisa seperti ini. Dan bukannya kita cukup pesimis ya, tapi kalau based on historical, kalau kalian tahu juga ya, September ini sebenarnya bulan yang cukup sideways atau bisa menjadi koreksi juga untuk di market crypto. Jadi kalau menurut saya mungkin kalau misalnya Matic bisa naik, mungkin dia sampai sini gitu ya. Nah, di sini udah di top, mungkin dia akan mengalami koreksi gitu, dan koreksinya mungkin bisa ke bawah lagi. Kira-kira seperti itu sih kalau pendapat saya. Tapi ya kita lihat dulu lah, belum tentu terjadi juga sebenarnya. Bisa aja tiba-tiba September pump. Makanya kita harus melihat dulu nih keadaan market crypto bagaimana dan makroekonominya juga bagaimana. Tapi kalau misalnya untuk target sekarang yang di sini di sekitar golden ratio-nya dia, yaitu di 1,91 dolar. Dan mungkin kalau kita ambil Fibonacci kecil juga, jadi kalau misalnya kita lihat dari sini, kita ambil mana nih Fibonacci yang kecil, kita ambil swingnya, yaitu dari atasnya dia sebelumnya, previous high-nya dia di 21 Agustus gitu ya, ke paling bawahnya dia, di mana dia keluar dari ini rising wedge ya, dia rising wedge keluar, dia turun seperti ini ya, kita ambil. Nah di sini juga kita bisa lihat, sebenarnya ini kita lihat dulu yang ini ya, ya ini berpas-pasan juga nih. Jadi di level 0,382 di 1,43 ini juga menjadi support juga untuk yang di Fibonacci kecil. Kita bisa lihat seperti ini ya, ada kayak dua garis bertumpuk, kira-kira seperti itu. Dan dia ada rejection juga sebenarnya di Fibonacci kecil itu di sekitar sini nih, di exponential average-nya di 20-nya. Dia nggak berhasil breakout karena di sini juga ada resisten yang cukup kuat di sini. Nah di sini kita bisa lihat di sini di sekitar golden ratio-nya juga di 0,618 1,5 dolar, kira-kira seperti itu. Jadi Matic ini sebenarnya harus bisa breakout dari ini nih, harus bisa breakout dari golden ratio ini. Kalau dia bisa breakout dari golden ratio ini, ya bisa aja nanti pada saat event mungkin ya ini adalah level untuk take profit di sekitaran 0,618 1,9. Ini level-levelnya nih. Kalau kalian bisa lihat 1,87 dolar, 1,91 dolar, dan 1,96 dolar. Jadi masih cukup berpotensi sebenarnya kalau kita beli dari sini ke atas mungkin sekitar 30%. Kira-kira seperti itu. Dan fundamental Matic ini sebenarnya cukup kuat. Kita masuk ke dalam IDR ya, chart IDR. Kalau chart IDR hampir sama juga penjelasannya. Kita ambil Fibonacci ya, dari paling atas ke paling bawahnya juga di swingnya aja. Lalu kalau misalnya lihat seperti ini juga, dia ada rejection sebenarnya di Fibonacci level 0,5 ya, di sekitar 24.500. Dia nggak kuat, jadi sekarang dia retest dulu nih ke 0,382 sekitar 20.900-an gitu ya. Mungkin kita zoom ke dalam candle 4 jam. Hampir sama juga, kita ambil di sini ada polarizing wedge dan lain-lainnya, ada symmetrical triangle juga. Ya kalau misalnya kalian mau beli Matic di harga Indonya itu berarti sekitar 20.900-an atau mungkin ini 21.000 adalah level yang cukup bagus untuk membeli Matic di level sini nih. Karena ini berpas-pasan juga di dalam level Fibonacci-nya, kira-kira seperti itu. Dan di sini juga bisa di previous high dia sebelumnya, previous low dia sebelumnya, higher low-nya dia pada saat dia naik ke atas, dia turun dari rising wedge pattern-nya. Nah di sini dia bentuk base kan. Nah di base-nya ini sekitar level berapa nih? Base-nya itu sekitar 19 ribuan, 18.800 sampai 19 ribuan. Di sini adalah level yang kalau misalnya kalian mau nunggu.
Kira-kira seperti itu. Tapi ya kalau misalnya sekarang mungkin kalau kalian mau dapetin dulu Matic ya di level sini di sekitar 21 ribuan. Kira-kira seperti itu, dan ini lebih safe lah. Kalau misalnya di sini ya mungkin kalau kalian yang mau beli di sini lebih bagus sebenarnya. Oke, dengan target kita sebenarnya kalau untuk Matic itu di sekitar level yang sama juga 0,618, yaitu di sekitar level 28.200 gitu ya. Ini kita juga bisa melakukan Fibonacci yang sama. Sebenarnya kita tinggal ambil dari sini, dari high-nya dia sebelumnya ke bawahnya sih dia, dimana dia make base gitu ya. Di sini kita bisa lihat juga ada benturan ya. Mungkin ini kita kasih satu warna aja, warna apa ya? Warna merah mungkin. Nah, kita lihat di sini di 0,382 di sekitar 20.900-an, di sini 20.900-an juga ya, 900-an. Seperti itu untuk misalnya untuk membeli Matic dengan target kita di 1,618 di sekitar 27.800 sampai 28.200 untuk target Matic. Kira-kira seperti itu sih ini, tapi ini target bukan untuk target harian ya, ini lebih karena untuk swing trading. Kalau misalkan kalian scalping ya di sini level-level yang mungkin bisa track profit di 0,618 karena ini adalah golden ratio-nya juga, dan ini menjadi previous resistance dia sebelumnya. Kira-kira seperti itu. Kalau misalnya tergantung kalian lah, kalian mau scalping atau mungkin kalian buat swing trading, tapi untuk target lebih jangka panjang ya di sini levelnya. Oke, itu saja sih video dari saya untuk Matic. Semoga kalian mendapatkan hal baru juga untuk update Matic. Jangan lupa share videonya, komen, dan subscribe. And see you in the next video. Bye-bye.